Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahidah Ramdhani, NIM 192111153, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis STP terhadap bisnis Hanifa Art yang mana berlokasi di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Sedikit info, jadi Hanifa Art ini adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa ukir henna. Baik, langsung saja. Jadi skema analisis STP di sini ada 3. Yang pertama ada segmenting, kemudian yang kedua ada targeting, dan yang ketiga itu ada positioning. Baik, yang pertama ada segmenting. Segmenting di sini dibagi menjadi beberapa pendekatan, yang mana yang pertama itu ada pendekatan demografis. Demografis kalau kita korelasikan dengan bisnis henna art, menurut saya dari pendekatan demografis ini bisnis Hanifa Art ini sudah sesuai, karena di situ kita tidak hanya didominasi oleh masyarakat asli Desa Kuniran, namun juga terdapat pesantren yang isinya itu ada para santri dari penjuru Indonesia. Yang kita tahu bahwa santri pesantren itu sangat menyukai henna art. Kemudian pendekatan yang kedua yakni pendekatan geografis. Menganalisis dari pendekatan geografis, bisnis ini juga sudah sesuai karena terletak di lingkungan dekat pondok pesantren, yang mana kebiasaan santri ketika acara-acara penting selalu memakai henna. Jadi dibukanya usaha henna art di Desa Kuniran ini menurut saya sudah cukup strategis. Kemudian pendekatan yang ketiga yakni psikografis. Masih nyambung dengan pendekatan geografis yang mana dekat dengan lingkungan pondok pesantren. Dari segi gaya hidup memang tidak bisa dipungkiri, mayoritas yang sering menggunakan jasa ukir henna memang para santriwati, karena gaya kebiasaannya selalu menggunakan henna ketika beracara. Berbeda dengan masyarakat sekitar yang notabene itu jarang menggunakan henna kecuali acara-acara penting seperti pernikahan dan lain sebagainya. Kemudian pendekatan yang terakhir yakni pendekatan perilaku. Adanya Hanifa Henna menjadi satu-satunya bisnis yang menyediakan jasa ukir henna. Jadi dengan gaya hidup masyarakat yang modern, Hanifa Henna di sini tuh menyediakan beberapa pilihan pelayanan dalam ukir henna. Jadi menurut saya bisnis ini sudah cukup sesuai untuk semua kalangan, semua usia dengan melihat perilaku masyarakatnya. Baik, langsung saja. Jadi untuk analisis yang kedua yakni ada targeting, di mana dalam targeting di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu ada ukuran. Maksud dari ukuran di sini yaitu seberapa besar potensi bisnis bisa berkembang di masa depan. Jadi menurut saya dalam bisnis henna di Hanifa Art sendiri ini memang target utamanya itu kan adalah masyarakat yang akan pergi acara seperti acara pernikahan, kemudian wisuda, hari raya, dan juga lain sebagainya. Namun karena keuntungan membuka bisnis di dekat lingkungan pesantren, maka target bertambah dengan merambah pada santri-santri pondok pesantren. Jadi menurut saya potensi masa depan itu akan lebih mudah berkembang bisnis henna art ini. Kemudian yang kedua itu ada profitabilitas, di mana profitabilitas di sini adalah potensi terbesar dalam mengembangkan bisnis. Jadi bisnis Hanifa Art ini dengan melihat potensi yang mungkin terjadi adalah bisa berkembang menurut saya. Karena hal utama yang menjadi inti dalam menghasilkan keuntungan serta kesuksesan bisnis ini adalah pintar-pintar mencari target. Potensi keuntungan utama memang dari pelanggan yang berkepentingan acara besar karena budget juga besar. Namun di Hanifa Art ini tingkat banyaknya pelanggan jauh lebih banyak santri pesantren, karena setiap acara-acara keagamaan mereka selalu datang untuk menggunakan jasa ukir henna di Hanifa Art. Kemudian yang ketiga itu ada aksesibilitas, di mana seberapa mudahnya akses untuk mengembangkan bisnis. Hanifa Henna ini menurut saya sudah sangat strategis dalam membidik pelanggan, yakni dengan menyediakan jasa ukir di wilayah pondok pesantren, bahkan dengan harga terjangkau. Bahkan saya rasa berbeda dengan harga ukir henna yang sepaket dengan makeup salon tersebut. Nah, mungkin hambatan yang terjadi dalam meraih target bisnis Hanifa Henna di sini ialah banyaknya pesaing
Bahkan tidak bisa kita pungkiri juga bahwa jasa henna ini hanya dicari ketika ada acara-acara penting. Mungkin ini menjadi hambatan bagi Hanifah Hina, dan menurut saya untuk meminimalisir hambatan perlu adanya perluasan target bisnis. Hal tersebut menjadi titik fokus Hanifah Art dalam mengembangkan bisnis ukir henna ini. Baik, kemudian selanjutnya yakni manfaat bisnis. Saya rasa Hanifah Hina sudah sangat memperhatikan manfaat, bahkan ditambah kepuasan dari setiap pelanggan. Dan yang terakhir itu mengenai perbedaan antara bisnis Hanifah Hina dengan lainnya. Menurut saya perbedaan dengan pebisnis henna yang lainnya itu di Hanifah Hina ini mengedepankan detail ukiran daripada aksesoris. Hal itu menambah nilai pasar. Kemudian analisis yang terakhir atau yang ketiga yakni positioning, di mana di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu ada solusi. Dalam mengembangkan bisnis, Hanifah Hina itu bisa melayani segala ukir henna dalam segala bentuk, bahkan untuk segala kalangan. Dari luasnya pelanggan, maka Hanifah Hina ini memberikan solusi, yakni dengan menyediakan beberapa opsi pilihan ukir henna, mulai dari henna wedding, kemudian henna lamaran, kemudian henna wisuda, dan juga henna fun, sehingga semua pelanggan itu bisa terpenuhi permintaannya. Nah, kemudian yang kedua itu ada spesifik. Bisnis Hanifah Hina di sini itu adalah satu-satunya bisnis di Desa Kuniran yang menyediakan jasa henna, sehingga ketika tangan ini dihenna, otomatis masyarakat akan tertuju di Hanifah Hina. Bahkan ada tagline tersendiri, yakni ukir cantik dengan harga menarik. Dan yang terakhir itu ada diversifikasi. Setelah mengklasifikasikan beberapa kategori jasa henna, di sini Hanifah Hina juga setiap 2 minggu sekali itu menambah model ukiran, sehingga tidak monoton. Bahkan dengan harga terjangkau, pemasaran akan bertambah dengan bertambahnya model ukiran baru. Mungkin cukup sekian analisis STP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.